Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-farqu bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwasanya hukum syariat itu ada dua. Ada hukum syariat taklifi dan ada hukum syariat wad'i. Dan hukum syariat taklifi itu terbagi menjadi yang pertama adalah ibahah, ya. Kemudian ada hukum syariat yang bersifat wad'i. Yang dimaksud wad'i adalah sebagai tanda terhadap hukum taklifi. Sekarang apa perbedaan hukum syar'i taklifi dengan hukum syar'i wad'i? Yang pertama, kalau hukum syar'i taklifi itu semuanya mengarah pada pekerjaan mukallaf. Jadi hukum syar'i taklifi atau hukum taklifi itu semuanya mengarah pada pekerjaan seorang mukallaf. Tapi kalau hukum wad'i itu tidak hanya mengarah pada seorang mukallaf. Jadi kadang hukum wad'i ini mengarah pada mukallaf. Yang pertama, kadang hukum wad'i mengarah pada orang yang tidak mukallaf. Kemudian yang ketiga, kadang mengarah pada yang bukan orang. Bedanya dengan hukum syar'i taklifi. Kalau hukum syar'i taklifi itu hanya mengarah pada mukallaf, pada pekerjaan mukallaf saja. Tapi kalau wad'i bisa mengarah pada mukallaf, bisa bukan mukallaf, bisa bukan orang. Itu yang membedakan hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Ketika kalian diwajibkan untuk sholat, itu aqimus sholat diarahkan pada siapa? Pada pekerjaan mukallaf. Tapi kalau kita melihat firman Allah Ta'ala, aqimis sholata liduluki syams, itu diarahkan pada apa? Duluki syams diarahkan pada matahari. Jadi matahari itu menjadi tanda akan kewajiban sholat. Jadi dari itu kita tahu bahwasanya hukum wad'i ini bisa saja berupa mukallaf, bisa saja berupa orang yang bukan mukallaf, bisa saja bukan orang. Berenang lagi. Masya Allah. Luar biasa. Beda siapa pekaan. Masya Allah. Udah kita dianak sampai. الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي والفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة. Jadi kalau hukum syar'i taklifi itu langsung berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf. Fa in lam yakun mukallafan fala yata'allaqul hukmu bi. Apabila bukan mukallaf, tidak mukallaf, maka hukum taklifi itu tidak mengarah dan tidak bergantung pada orang tersebut. Seperti contohnya firman Allah, aqimus shalah
apakah anak kecil itu kena khitab nikah anak sampean nikah kena khitab enggak? Enggak kena khitab. Berarti kalau tidak kena khitab berarti anak sampean nikah kita mukallaf. Tapi sampean nikah kena khitab enggak? Kena khitab berarti sampean nikah ampun mukallaf. Tapi potran sampean nikah bisa kena hukum wati. Bisa. Contoh dulu, contoh ini terpering selamatan. Potran sampean mang terselamat lagi. Potran contoh dulu. Anak orang dulu. Ada sampean nikah. Benar. Karena umur 3 tahun misalkan bah muntut dengan sampean pahire cari. Jangan kena gini tahun ini apa? Tahun apa? Muntut tiang pahire cari. Apakah nak karena nikah dadi tanda cak gempeng gelung apakah uang PC saya rosak saya cari benak kena nikah wajib kan tak wajib. Oke, misalkan sampean nikah ya dan nikah mah di PC 1 juta pakai kalah misalnya kontur dan nikah sumbang contoh lagi wala yusyaratu fi desa disihai pakai kontur 1 juta pakai cari maka apa ulina nikah pun nikah apakah tidak wajib mengganti atau harus mengganti? Harus mengganti. Wajib atau tidak? Wajib. Dari kak emas sampian uning bahwasanya mungkin nikah wajib akan teh. Dari napa? Dari cari napa se? Saya nyari bese. Nikah kocak hukum wajib nyare pese nikah arupa akitan tidak ke hukum taklifi searupa aki wajib akan teh. Jadi hukum syar'i waqi nikah bisa hubungan ka nah kana kene atau orang sekitar karena tapi menjadi pun nak kene nikah tak kena kitab taklifi. Wa ammal hukmu syar'i waqi فهو علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف وذلك. Jadi kalau hukum waqi ini hanya sebatas tanda terhadap hukum-hukum taklifi yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. وذلك كجعل غروب الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب على المكلف. Seperti halnya Allah Ta'ala menjadikan terbenamnya matahari sebagai tanda dan sebab akan kewajiban sholat maghrib. Ikadim mah hukum wakina terbenamnya maghrib. Di mana hukum taklifinya? Wajib sholat maghrib. Sekarang siapa yang wajib sholat maghrib? Ya, orang mukallaf. Guru syamsi mukallaf atau tidak? Itu hukum. Jadi hukum ini bisa diarahkan pada selain fawujubul maghribi bil ghurubi hukmun syar'i. Maka kewajiban sholat maghrib dengan terbenamnya matahari itu dikatakan hukum syar'i yang wa ghurubu syamsi alamatun alaihi, dan terbenamnya matahari itu merupakan tanda akan kewajiban sholat maghrib, dan itu dikatakan dengan hukum wajib. Fahimtum? Fahuwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallafi mubasharatan. Jadi hukum waqi ini tidak mengarah langsung pada seorang mukallaf, wa innama ta'allaqa bi ja'li syai'i sababan aw syartan li fi'lihi. Hanya saja hukum waqi ini diarahkan pada sesuatu sebagai sebabnya, titik huruf
terbenamnya matahari merupakan sebab akan kewajiban sholat maghrib. Karena hukum waktu ini kata hubungan ban mukallaf, maka bisa hubungan dak keselaina mukallaf. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Karena hukum waktu ini tidak mengarah pada pekerjaan mukallaf saja, hanya hukum waktu ini mengarah pada sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani dan yang lain, maka hukum waktu ini bisa pengaruhnya atau dampaknya bisa berdampak pada selain mukallaf. Contohnya ngaji guru, anak-anak ini renyare Allah Ta'ala ja'ala al-itlafa sababan lidhamana. Apa artinya itlaf? Merusak. Yang kiburu renyare bese gitu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan itlaf atau merusak harta orang lain itu sebagai sebab akan doman, akan kewajiban untuk mengganti. Hukum taklifinya adalah kewajiban untuk mengganti. Itlaf ini sebab merupakan hukum waktu. Yalzamu min wujudil itlafi wujud dhaman. Apabila ada itlaf berarti ada dhaman. Mun beda sakrosak kepese berarti beda akan pese. Akan pese nikah hukum taklifi dan itlaf asakrosak nikah kocak hukum bighaddin nazari anit taklifi wa adamihi. Bighaddin nazar, tanpa memandang siapa yang merusaknya, entah itu mukallaf atau tidak mukallaf. Paham lagi? Mun tak paham lagi boleh lagi. Allah. Wa bina'an ala dzalik idza atlafa al-mukallafu syai'an li ghairihi wajaba dhaman. Apabila ada seorang mukallaf merusak harta orang lain, maka wajaba dhaman. Ikanton ke hukum waktu diarahkan pada siapa? Mukallaf. Wa kadzalika idza atlafa as-saghiru syai'an li ghairihi fa innahu yajibu dhaman. Begitu juga apabila ada anak kecil yang juga merusak harta orang lain, maka wajib menggantinya. Siapa yang wajib mengganti? Sumpah anak kene sarosak nek andi bese dah. Kui bes anak kene. Lianna Allah ja'ala al-itlafa sababan lid-dhaman. Wa wujudus sabab yastalzim wujudal musabbab. Adanya sebab maka itu mengharuskan adanya musabbab. Nah, apa sebabnya itu? Itlaf. Musabbab dhaman. Artinya sebab penikah itlaf, musabbab penikah dhaman. Bi ghaddin nazari 'anil taklif wa 'adamihi. Tanpa mandang di sana ada taklif atau tidak ada taklif. Fa in kana lis-shaghiri malun dhaminahu fihi. Apabila anak kecil tersebut itu punya harta, maka walinya mengganti harta tersebut dengan harta anak kecil tersebut. Bil hukmi syar'il waqi ala ma qaddam. Fahim ki? Hadza. Cepat dulu. Nyaman bagi? Hadza walil hukmi syar'i taqsimatun ukhra tuzkaru fil kutubil muwassa'ah. Jadi ini dan hukum-hukum syariah itu mempunyai pembagian-pembagian yang lain yang bisa kalian cek di kitab-kitab yang lebih luas lagi. Jadi menurut ki orang pembagian hukum syar'i di lapar ilmu tentang pembagian hukum syar'i
nikah. Sampean bisa cek di kitab-kitab mutawal lagi kepokoran jadi kayak khulasun nyaman pun khulasun nikah tena kayak besar. Bahwa yanqasimu min haitsu zamanil matrubi lil ibadati ila mudayyaqin kasiyami wa muwassa'in kal haji was salawatil khamsi. Nah, jadi kata beliau, seperti hukum syariat itu terbagi pada yang taklifi dan yang waqi, begitu juga hukum syariat ditinjau dari waktu penetapan untuk ibadah. Hukum syar'i ini terbagi jadi dua. Ada yang waktunya mudayyak, ada yang waktunya muwassa. Jadi hukum syariat dipandang dari zaman atau waktu pelaksanaan atau waktu yang disediakan oleh syariat itu terbagi menjadi dua bagian. Sampai bisa korek-korekan. Yang pertama itu mudayyak, waktu mudayyak. Kemudian yang kedua muwassa. Ikan itu sebelum definisi tadi kan. Yang dikatakan dengan waktu mudayyak yaitu adalah waktu yang disediakan syariah atau waktu pelaksanaan dan waktu yang disediakan oleh syariah itu sama. Contoh, mohon pasah bulan Ramadan nikah apa? 20. Jadi waktu yang disediakan Allah berapa hari? 30 hari. Waktu pelaksanaan 30 hari. Jadi antara waktu pelaksanaan dan waktu yang disediakan oleh syariah ini sama, 30 hari, 30 hari. Waktu yang demikian itu dikatakan dengan waktu mudayyak. Seperti qasiyam, seperti puasa bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya ya 30 hari. Ya waktu yang disediakan oleh syariah adalah 1 bulan. Wa muwassa, ada waktu yang muwassa. Apa waktu muwassa? Adalah waktu yang mana waktu yang disediakan oleh syariah itu lebih luas daripada waktu pelaksanaan. Contoh, sholat zuhur nikah mun elaksanakan nikah kira-kira nabi berapa menit atau berapa sampai nikah mun sholat zuhur nabi berapa menit? 5 menit. Ya tahu. Ya gitu. Nabi selama menit anggap lu sholat orang standar ya 20 menit. Ya orang ngata maki. Ya anggap dulu contoh 20 menit atau kita tergantung sampean. Waktu pelaksanaan sholat zuhur adalah 20 menit. Coba waktu yang disediakan oleh syariat berapa menit? 3 jam. Jadi waktu pelaksanaan ini lebih sempit dari waktu yang disediakan. Waktu pelaksanaan itu lebih sempit daripada waktu yang disediakan. Waktu yang disediakan adalah 3 jam, tapi waktu pelaksanaannya hanya 2 menit atau 5 menit dan 10 menit. Intan boleh menit dengan nyaman. Suara dah nak nama tu. Insyaallah. Wa muwassa'in kal haji was salawatil khamsi. Ya, seperti haji. Haji itu waktu yang disediakan oleh syariah itu berapa? Ya, waktu saya sediaki syariat untuk pelaksanaan haji ini ke berapa? Nah, 10 hari. Seumur hidup. Dia nanti sambian makin nikah mampu kabeh haji berarti sambian nikah haji semua.
selagi sampean mampu keng waktuna terserah sepenting sampean iki odi makanya dari nikah pada permasalahan nikah sangat detail. Contoh sampean beda orang gitu beda orang makin pon ada tuh kamu jauh nih kok teh dulu kemarin aku berdua kok aku juga berdua pas teh itu ternyata pas mati oleh itu kan oleh itu saya semakin contoh nomor 2 gula di pesai makin artinya memang gula haji semakin itu bisa tapi gula enggak tahun datang tahun dah tapi oleh setengah tahun mati cuma oleh setengah tahun mati oleh itu sedang oleh itu sedang oleh itu sedang kan pada dengan kunci pertama gitu lain kulturnya lain pada coba ki jasa gini si pertama nih kan gula apa aja ngakul 2 kemarin contoh nomor 2 gula haji ya tahun datang tapi kita ada pak pun 2 lah mati ya kita ada pak pun 2 lah mati ada hari kita ada pak tahun datang mati ada mun sampeyan memahami jawaban gila seperti sampai bisa jawab. Iki jawaban nikah mun saya sholat nikah tak dosa. Tapi sening haji nikah dosa. Anak boleh nang. Mak ngintay ngaji na. Kol tahun detak ini kejelas yakin mempunyai keinginan tinggi ke aku haji tahun datang tapi karena tak ada bakal datang pamat ini tengah jadi senikah karena waktu yang disediakan nikah karena apa saya pertama nikah mak tak oleh dosa pola ketika orang ke nikah mati waktu zuhur ki ibadah tapi mun nomor 2 mak kenapa mau oleh dosa orang ketika mati waktu na haji na rampon sobo artinya ini kan maksudnya bisa tanggapan nih dasar luar biasa qala wa min haitsu ada'uhu fi zamani aw ba'da ngarti saya mudayyak wasaq qala wa min haitsu ada'uhu fi zamani aw ba'dahu ila ada'i wa qada ayah suami benar lagi aku dia mau wa min haitsu ada'uhu fi zamani aw ba'dahu ila ada'in wa qada. Jadi ditinjau dari pelaksanaan di dalam waktu yang disediakan atau tidaknya itu terbagi jadi 2. Ada qada. Ada apabila dilaksanakan di waktu yang disediakan. Disediakan itu 12 sampai 40. Illa waktu ini ke salat zuhur maka iku ada. Mun maren nikah iku qada. Lamun setong nikah pada dalam waktu akhir nikah pada luar waktu ada kamu. Contoh gula apa yang duhur oleh serokaat masuk waktu asar berarti kan sebagian pada di waktu duhur sebagian pada waktu asar ini kan ada apa betul? Nikah pada perincian nikah mana di saya masuk ke waktu sholat duhur nikah saya masuk ke waktu sholat duhur nikah kurang dari serokaat maka ekojak mun masuk serokaat masuk di dalam waktu maka ekojak ada man adraka rak'atan faqad adrakas sholat barang siapa yang bisa menyusuli satu rakaat ya bisa mengejar satu rakaat maka sudah bisa menyempurnakan waktu atau menyempurnakan sholatnya.
Artinya sholat ini kocak ada. Tapi mungkin takbir Allah Akbar. Pada takbir Pak ada. Nah, ini kan. Mafhum? Pon apa? Karo engki sarokaan nika ibitongkeun aruku ki ibitongkeun aruku make sarokaan sukan apa aja ki apa aja mancing kan 30 menit sembah 30 menit asam tak aruku malah ada nasabnya ada di kotor bulan apa tak nyapok sarokaan di dalam waktu sarokaan nika inilai kalaban badana situ ruku Mana bi kalian niat ada pas mau ada. ya kenapa Mana dia niat ada pas mau ada. Benar ruku. ya tapi kotor langsung Yo bani. mati obat mati takbir usah nampak usah betar sholat ini kita unik nah sampai piye cari kan sampai bertemu musyawarah kan oke angki musyawarah sampai mau buat lebih iya mana di baju jadi kan alim langsung dia bulan nunggu jawabnya nih pertemuan saya selanjutnya iya kenapa? Ada daftar haji pas mati itu kan setia kan tak bisa langsung haji kan bro kan oke nah kita tuh usah cereng kasih tak mampu lagi mak ada daftar mangken loh aru kita mampu mengkata apa bolana rohilana tak siap lagi kan saya wajib haji kan rohilah mustato'a ilaihi sabilan mangken istato'a apa penting tak istato'a mangken tak istato'a ya Allah lam istati' tak bisa lagi mangken Allah wa min haitsu ta'alluq paham saya ada qadhi wa min haitsu ta'alluquhu nikah zina apa baca ta'alluq salah wa min haitsu ta'alluquhu benar baca ta'alluquhu nama ta'alluqihi mun saya punya kurung boleh sempat saya nggak cong ya mun mari haitsu fakun pakun rofa umin haitsu ta'alluquhu coba ning atesan nih kan umin haitsu ada kan itu kan pakai waw kan hamzahnya itu nongkok ke waw kan menunjukkan bahwasanya harakat hamzah nih kan doma mun harakat kasro berarti ngangkui itu iya maksud itu maksutoh ngangkui hamzah maksutoh wa min haitsu ta'alluquhu bi kulli fardin aw ba'dil mukallafin la 'ala at-ta'yin ila fardhi 'ainin kas-salati wa kifayatin ka taghsilil mayyiti apa mayyiti innamal mayyitu mayyisu kaiban kasifan baru qalilur raja mun mayyit dari orang separak mati mun maitun nikah orang selampun mati ya kata silil maiti wassalati nikah uni gula tahun ini mun sampeyan ki mun tegur gula tegur nih mun tegur mun ning situng redaksi tat anu dan nikah mun main bagus wassalati alaihi jadi nikah mun fardu ain kan ning gampegan ki diarahkan pada satu persatu tapi mun fardu kifayah nikah saya penting beda saya alapo
Mun tidak salam berarti dosa kah? Dia makin mulok salam nikah hukuman apa? Wajib. Munok salam. Sunnah. Mandub. Sunnah. Sunnah apa? Sunnah ainiyah nafa sunnah kifaiyah. Nah, ini sunnah ainiyah kan? Mun sunnah ainiyah ini kan sunnah seiraki kasetong orang sampai yang sesunnah mungkin. Mun sunnah kifayah sunnah jamaah. Artinya mun setong ngelakoni maka selain dikata dituntut lagi. Nikah mulok sadar nikah bisa sunnah ainiyah, bisa sunnah kifayah. Sunnah ainiyah mana bisa mulok salam nikah situ orang. Contoh boleh datang Pak Asram itu berarti sunnah ainiyah. Tapi mun si datang ke jamaah banyak 10 orang datang maka cukup mulok salam orang set. Ketika pada orang sentuh ampun mulok salam berarti selain ke guru ada kesunatan mulok salam boleh. Maka tadi itu untuk assalamualaikum. Lah, repot ke dulu. Jadi cukup entong oh. Mau najur salam mau apa? Wajib. Wajib napa? Wajib napa? Bisa fardu ainin, bisa fardu. Kapan jadi fardu ainin? Ya, apabila yang menjawab salam hanya satu. Tapi menjawab salam ini banyak langsung ngomong, cokop situ, sampai nyelok, makanya coba cokop gitu. Batasan ketiak satu desa, apa satu kota, apa satu negara. Tahun nih. Saya maksud ke bahasa selain Engke gimana artikan sampai? Jadi ketahuan nih. Langsung gue nyari sampai. Kayak kumpul saya gini terangan ini nikah situng kampung situng daerah nikah pun mari pun buat di mana. Sekarang kita akan pindah pada runtutan pembahasan usul fikih. Ini kan cuma ngebela pergi tartibu mabahisi usulil fikih. Jadi di sini adalah runtutan pembahasan usul fikih. Nah, apaan saya bahas dalam usul fikih? Tapi dari ini kita bahas usul fikih sama sekali lagi. Ini kayak bocah muqaddimah. Ki muqaddimah gelap ini bori sama makin ini kayak muqaddimah. Lah baru semakin nikah masuk ke daftar isinya. Nah, apaan sih bahasa sampeyan yang mening usul fikih? Dari mabahits usul fikih tashtamilu mabahits usulil fikih allati sanadrusuha fi hadhihi khulasati 'ala al-mabahits al-atiyah. Jadi pembahasan usul fikih yang kita akan pelajari di khulasah ini di pembahasan yang akan datang. Yang pertama adalah al-mabahits al-muta'alliqah bil alfaz, pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Kemudian yang kedua akan kita bahas Al-Qur'an. Yang ketiga kita akan bahas hadis. Yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang ikhtilaf ulama. Kemudian yang ketujuh at-ta'adul wa tarjih. Apa maksudnya at-ta'adul wa tarjih? Ntar kalau kita atau usuli kalau menemukan dua dalil yang bertentangan, yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, ini ada istilah tarjih. Mana yang lebih dikuatkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Kemudian yang ke-8 al-ijtihad wa taqlid. Ini kan cuma saya bahasa. Beda-beda pembahasan. Kayak situng pembahasan ini ada apa? Gue ini kitab bahas tentang amal, bahas tentang nahi, rohir, tasis, kos, nasab, masuk, pokoknya ada apa?
Ini kasih anak-anak 1000 hari ini kasih senior sampai yang ini cuma oleh al-mabahis muta'alliq bil kitab. Nomor 2 Alkitab. Sunnah sampai 2 hari kita bahas. Tak sempat. Ini kan pola saya pertemuan semakin bersampai ini kan materialnya mari. Seri berin saya detik lambat pertama ada imanaan. Ini kemana kan abi usul iki ada di sana kan ini level sampai kan. Itu saya pertama. Saya nomor 2 boleh mesti papan kan malah ini kan tak contoh ini rugi. Sekolah ini walaupun manfaat kan, masya Allah. Banyak ada manfaat. Wasana'tidu likulli babin. Wasana'tidu likulli wahidin min hadhil mabahith baban mustaqillah. Jadi kata beliau kita akan membuat bab dari pembahasan-pembahasan yang sudah ada. Kita ada pembahasan. Yang pertama al-babul awal nikah fil mabahitsil muta'alliqah bil alfaz. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Anikah bodoh pembahasan. Ini pembahasan pertama, bab pertama nikah. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan lafaz ini ada 8 pembahasan. Wa yashtamilu hadzal bab ala adadin minal fusul. Ada beberapa fasal. Hiya yang pertama haqiqah wal majaz. Jadi lafaz itu ada haqiqah dan majaz. Entar nikah kita pilih. Yang kedua ada mantuk, ada mafhum, kemudian yang keempat ketiga ada awamir, ada nahi, ada larangan, ada perintah, ada ada khos, ada lafaz mutlak, ada lafaz mubayyan, ada mujmal, ada mubayyan, ada zahir, ada muawwal, ada nasikh, ada mansukh. Anika sini barin sini sampai anika sampai nasikh wal mansukh. Wa hadhihi al-mabahith kama tata'allaqu bil Qur'anil Karim tata'allaqu bis sunnati aidan. Jadi pembahasan-pembahasan ini yang 8 ini seperti halnya mempunyai hubungan dengan Al-Qur'an, juga mempunyai hubungan dengan hadis. Wa bi kulli ma waqa'in al-ruh. Baru masuk ke fasal awal fil haqiqati wal majaz. Kita mungkin pertemuan saya selanjutnya mungkin pada pertanyaan dan sebagainya. Coba beri kalian mana lagi? Coba